Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kajian Jumat pagi yang dirahmati Allah, para gurunda, para masyayikh, para asatidz, para yai yang sudah bergabung di majelis yang mulia ini, Alhamdulillah Allah masih memberi nikmat sehat, nikmat iman, Islam pada kita semua. Semoga kita semua selalu dipersatukan Allah hingga jannahnya nanti. Amin. Allahumma amin. Juga alhamdulillah kita syukuri bahwa hingga pagi hari ini kita masih banyak diberikan nikmat oleh Allah, baik berupa nikmat-nikmat yang lain maupun paling tidak nikmat kesempatan sehingga kita pagi hari ini masih bisa bergabung di majelis yang mulia ini untuk membahas sesuatu yang mulia bersama dengan orang-orang yang mulia. Semoga kemuliaan senantiasa membersamai kita di dunia wal akhirah. Juga semoga apa yang kita lakukan pagi hari ini menjadi sebab lebih baiknya ketakwaan kita, menjadi sebab lebih baiknya dan lebih sempurnanya keimanan kita, dan insya Allah menjadi sebab lebih baiknya kehidupan kita di dunia wal akhirah. Kita kembali melanjutkan tema kita, kajian-kajian kita pekan Jumat pekan-pekan sebelumnya, yaitu kita membahas satu tema, yaitu sistem IT untuk pemilu berdaulat untuk mengawal suara rakyat, episode yang keempat pagi hari ini. Jadi satu tema ini, sistem IT untuk pemilu berdaulat untuk mengawal suara rakyat, itu sudah pertemuan yang keempat. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita buka kajian kita pagi hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada yang dimuliakan Allah, Al-Ustadz Agus Muhammad Maksum, waktu kami aturkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi amma ba'du. Terima kasih Pak Mangesti, terima kasih para jamaah sekalian. Jamaah kajian ekonomi digital Jumat pagi, setiap Jumat ya. Dan pagi hari ini kita masih membahas tentang platform eh, aplikasi pemilu yang tepat untuk kawal DPT dan kawal suara rakyat. Nah, ini sebenarnya sudah kajian keempat ya. Jadi kenapa saya mau menyampaikan ini dalam kajian berturut-turut? Karena memang sebenarnya ini satu kajian yang sebenarnya perlu untuk kita diskusikan bersama terkait sebenarnya satu hal yang sebenarnya dalam situasi seperti ini kejadian-kejadian pemilu seperti 2019 itu seharusnya tidak terulang. Kenapa? Karena peristiwa tahun 2019 ataupun 2014 ataupun kecurangan-kecurangan pemilu itu sebab pokoknya yang paling pokok ya, paling utama itu adalah tidak adanya rekap suara TPS nasional yang bisa direkap secara real time. Itu dia masalahnya.
kenapa itu menjadi hal yang pokok dari pengalaman saya dan juga eh, pengawalan yang saya lakukan ya dalam konteks pemilu itu, kalau saja rekap suara TPS itu bisa dilakukan dan kemudian terrekap secara nasional pada hari H, ya setidaknya jam 14 atau jam 15 itu terekap, maka sebenarnya kecurangan yang paling besar itu, kecurangan yang paling pokok, yang paling bisa menjadikan perubahan suara dari siapa yang menang berpindah kepada pihak yang lain itu tidak akan terjadi. Ya, sebab nanti saya kira kita cukup tahu perubahan-perubahan itu kan terjadi karena justru ada pihak yang menunda terjadinya rekap suara nasional itu pada hari H. Dengan demikian maka kita semua itu tidak tahu sebenarnya siapa yang menang. Sehingga lalu karena kita tidak tahu siapa yang menang, maka kemudian dibuatlah peluang kepada lembaga quick count. Ya, nanti lembaga quick count itu akan mengeluarkan exit poll pagi hari, itu belum apa-apa sudah exit poll ya kan. Exit poll itu kan dilakukan dengan cara ya narasinya ini menanyai orang-orang yang keluar dari bilik suara gitu kan. Kamu pilih siapa, kamu pilih siapa, kamu pilih siapa gitu. Jadi jam 10 itu udah keluar exit poll-nya itu. Itu wah itu sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan kan. Karena loh iya kamu menanyai itu kepada siapa? Kalau terus kemudian sebarannya berapa? Ya ini secara metodologi statistik sangat ditanyakan, Cuma, ya kan? Itu. Lalu kemudian dia umumkan itu pagi-pagi dan itu sudah mempengaruhi kan, itu sudah sangat berpengaruh karena kemudian dia membuat wacana kan, membuat wacana dan eh, pada intinya dia membuat framing kan, framing supaya kemudian setelah kan itu kesananya orang itu akan mengikuti siapa yang menang itu gitu kan. Kemudian yang berikutnya nanti dia akan ada quick count setelah kira-kira jam 1. Jam 1 itu ada quick count ya karena dia sudah ngambil suara di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, kemudian Indonesia Barat jam 1 lebih itu kan suara Pilpres itu juga sudah mulai dihitung dan sudah didapat itu suara Pilpres melalui C1 Plano. Nah, quick count itu amati aja selalu berbeda antara ini pasangan capres A, B itu punya lembaga quick count yang untuk memenangkan dia itu. Quick count itu selalu kalau disewa untuk pasangan A dia akan memenangkan A, disewa untuk pasangan B selalu memenangkan B. Nah, nanti yang punya banyak duit dia banyak menyewa lembaga quick count yang lebih banyak sehingga kemudian let's say yang A itu 2 lembaga quick count, yang B itu bisa 5 lembaga quick count, yang C bisa 3, maka seolah-olah ya 5 lembaga quick count mengumumkan kemarin itu membuat framing terhadap kemenangannya dia. Dia lebih banyak kok dibandingkan dengan yang lain kan gitu. Ini satu saya cerita tentang sesuatu yang kita alami bersama gitu loh. Nah, yang monggo silahkan diingat-ingat kan gitu. Sehingga kita itu dibuat suasananya tidak mengerti, tidak tahu dan bingung siapa sebenarnya yang menang. Karena sebenarnya siapa yang menang itu hitungannya ditunda, tidak ditampilkan atau tidak direkap secara nasional. Nah, sebenarnya harusnya ya situng itu ya sistem hitung KPU itu harusnya sudah bisa untuk Pilpres. Karena apa? Karena ya zaman teknologi kan, jadi entry data per TPS itu kan bisa langsung masuk. Hanya masalahnya kemudian dibuat satu argumentasi untuk menghambat supaya tidak terjadi rekap suara secara nasional dengan cara hitung manual berjenjang atau entry datanya pun berjenjang. Jadi yang di entry ke dalam situng itu adalah TPS, masuk dulu, nanti entry-nya dari kabupaten. Jadi dia nunggu dulu ada C1 dari terkumpul di
Enggak tahu kalau dulu tuh kabupaten atau kemudian bisa juga di kecamatan kalau entry-nya. Nah, jadi dia tidak bisa langsung kan, dia tidak bisa langsung dari TPS langsung di entry. Nah, nunggu dulu C1-nya, C1 hasil atau C1 hologram itu bergerak dulu. Lalu di entry. Nah, itu berarti ya nanti sore atau besok dan itu lambat sekali. Dan itu akhirnya kemudian kita tidak tahu siapa sebenarnya real pemenang eh, pada hari itu juga. Nah, peluang ini memang dimanfaatkan sengaja menurut saya diciptakan. Dengan demikian maka ketidaktahuan publik yang sekian banyak itu menimbulkan keributan atau ya uh, ke, apa namanya kekacauan pemikiran, saling debat, nanti kemudian ini mempertanyakan metode penghitungan yang ini itu udah jadi biasa sehingga kemudian kita dibawa pada suasana di mana kemudian ketidaktahuan kita tentang siapa sebenarnya yang menang gitu ya, siapa yang memperoleh suara dari rakyat. Nah, pada saat itulah kemudian kecurangan itu mulai dipraktekkan. Kenapa? Karena nah, ini ada kaitannya dengan DPT, kaitan dengan DPT yang kemarin, dan ini harus saya buka pemahamannya supaya kemudian persepsi ini itu selalu ditolak ya. Jadi dalam sidang di MK ataupun dalam persepsi lain itu selalu menolak pemahaman ini bahwa yang dihitung itu adalah suara orang yang mencoblos di TPS. Selalu begitu. Jadi pertanyaannya, oh iya ada BDPT abal-abal, katakanlah DPT abal-abal itu let's say kita bilang 10 juta gitu. Dia nanti hakim akan bertanya, apakah saudara tahu DPT yang Anda sebut abal-abal itu atau DPT yang tidak ada apa tuh namanya pemilihnya itu dia datang memberikan suara di TPS. Nah, gitu pertanyaannya. Nah, tentu saja kita akan jawab tidak kan? Ya memang tidak. Nah, kalau begitu maka kemudian asumsi bahwa ada surat suara yang akan dimasukkan setelah perhitungan itu menjadi tidak akan dihitung atau tidak akan dijadikan sebagai asumsi atau tidak akan dijadikan satu pemahaman adanya kecurangan setelah perhitungan. Semuanya diasumsikan suara itu masuknya melalui TPS. Nah, itu ini kesesatan yang dibuat sebagai bagian dari framing, seolah-olah suara itu masuknya melalui TPS gitu. Jadi seolah-olah pemahaman secara umum itu adalah suara itu adalah hitungan suara dari mereka mencoblos di TPS kalau direkap secara nasional. Seolah-olah itu. Dengan demikian, maka kemudian DPT abal-abal berapapun itu menjadi tidak masalah dan menjadi tidak perlu diperhitungkan atau tidak perlu diperhatikan. Gitu. Padahal yang terjadi adalah justru adanya DPT abal-abal, dicetak surat suaranya, lalu kemudian tidak ada pemilihnya, itulah kecurangan yang paling besar yang disebut sebagai masif itu. Ya, itu. Ini yang asumsi ini yang kemudian selalu diupayakan apa namanya tidak dihitung sebagai sebuah kecurangan gitu. Karena nanti sebagai hitungan itu selalu ditanyakan apakah suara abal-abal itu dipakai pada saat pencoblosan itu. Dijawab tidak, maka ya sudah. Padahal surat suara abal-abal itu atau surat suara yang tidak dipakai itulah yang justru nanti dimasukkan setelah hitung di TPS itu selesai, ketika kemudian kotak suara itu bergerak dan kemudian dicoblos-coblos dimasukkan ke dalam kotak suara yang kotak suara itu sebenarnya sudah ada kodenya. TPS tertentu itu sudah ada kodenya di mana kemudian dia bisa memasukkan suara yang tadinya itu tidak dipakai lalu dimasukkan dan kemudian isi kotak suara yang ada itu dibuang jadi diganti dengan surat suara yang karena sisanya sekian banyak kan satu TPS itu kan 300, let's say kemudian satu TPS itu yang datang 260, maka dia cuma membutuhkan 260 surat suara yang dicoblos-coblos sesuai dengan komposisi yang sudah disiapkan lalu dimasukkan.
Lalu kemudian termasuk C1-nya, C1 hologramnya. Lalu modusnya C7-nya dibuang. C7 itu daftar hadir. Jadi kesulitannya adalah selalu C7-nya itu nggak ada. Jadi tidak bisa diverifikasi. Tadi itu TPS ini siapa yang hadir berapa. Nah itu modus. Nah modus begini itu masif. Nah DPT abal-abal itu modusnya adalah itu. Modusnya adalah bagaimana menciptakan satu surat suara yang surat suara itu dicetak dan ada di dalam daftar jumlahnya itu ya misalnya nih pemilih DPT nasional itu aslinya sebenarnya cuma 190 juta kemudian menciptakan DPT abal-abal 20 juta maka DPT nasional itu kan menjadi 200 ya ditambahkan 200-an 10 juta misalnya kan begitu. Nah, kan ada 20 juta yang kemudian tidak ada pemilihnya. Nah, 20 juta yang tidak ada pemilihnya ini yang kemudian nanti akan dimainkan kan gitu. Nah, itu yang terjadi. Itu bisa dilihat di banyak sekali kejadian di tahun 2019, banyak sekali video di mana kemudian kotak suara itu ya kan berbelok masuk ke satu gedung, lalu di situ dibongkar, lalu isinya dibuang, lalu diisi surat-suara yang baru. Nah, itu salah satu ini saya ingat betul itu yang ditemukan oleh istrinya Pak mantan Danjen Kopassus Agus Sutomo itu kan menemukan itu. Lalu kemudian di tempat lain itu banyak sekali itu yang kejadian seperti itu. Jadi ini bukan cerita cerita baru gitu. Jadi sebenarnya modus kecurangan TSM yang paling besar itu justru terjadi kepada tersedianya ya DPT di mana tidak ada pemilihnya. Nah, itu DPT di mana tidak ada pemilihnya itu modusnya banyak orang mati, ya, orang mati sudah mati 5 tahun 4 tahun tapi masih ada dalam daftar ya otomatis kok surat suaranya ada. Lalu DPT ganda. Ya, jadi orang yang sama terulang 2 kali, 3 kali, 11 kali, ya kan? Itu kan banyak sekali. Ya, jutaan itu DPT ganda itu tercetak surat suaranya ganda. Nah, ketika surat suaranya ganda, yang dipakai kan cuma satu, sisanya kemana? Kan gitu. Nah, lalu kemudian DPT fiktif. Fiktif itu ya DPT-nya memang sudah bisa kita identifikasi fiktif kan misalnya NIK-nya itu tidak menunjukkan satu kode wilayah apakah itu wilayah provinsi misalnya kan misalnya kode 10 itu kan jelas tidak ada provinsinya 20 30 lalu kemudian kode kabupaten yang juga fiktif misalnya kan kode kabupaten di Jawa Timur itu paling tinggi adalah 35 let's say katakanlah 80. Lalu muncul kode 3590. Nah, kan nggak ada kabupaten kodenya 90 kan gitu. Ya benar teridentifikasi Jawa Timur, tapi kode 90 nggak ada. Ya, itu banyak. Kecamatan juga begitu. Kode kecamatan angkanya nanti ada fiktif tapi kode kecamatan. Jadi ada banyak sekali kemudian menciptakan DPT fiktif yang eh, catatan saya itu bisa jutaan. Artinya tercipta surat suara yang tidak ada tuannya, tidak ada pemilihnya itu jutaan. Dan itu kemudian akan dimasukkan ke dalam kotak suara setelah ya, setelah pencoblosan selesai. Nah, asumsi yang seperti ini itu belum pernah masuk di dalam pikiran MK. Selalu MK itu akan bertanya dan memotong asumsi-asumsi itu dengan pertanyaan, apakah DPT yang Anda sebut sebagai abal-abal atau DPT yang tidak ada pemilihnya itu digunakan pencoblosan pada saat pencoblosan ya jawabnya kita nggak tahu atau kemudian ya tidak. Nah tidak maka kemudian sudah diasumsikan bahwa itu nggak ada dan tidak pernah dihitung karena mereka mengasumsikan suara itu yang terjadi pada saat pencoblosan itu. Nah padahal asumsi peristiwa yang terjadi sedemikian banyak itu akan diabaikan. Itulah modus kenapa MK itu menolak itu karena begitu. Jadi fokusnya itu di situ. Sehingga kemudian semua hal yang terjadi di luar pencoblosan itu kemudian diabaikan. Dan kemudian, iya suara itu kemudian bisa berubah sedemikian banyak karena TPS-TPS itu sudah ada kode-kodenya. Jadi saya menemukan kode-kode. Jadi kode-kode. Jadi kalau saya mau merubah nih Jawa Timur nih, misalnya nih saya paslon A
B, C, dan kemudian paslon yang saya menangkan di Jawa Timur itu butuh suara untuk menang itu berapa selisihnya? Let's say katakanlah butuh 1 juta. Oke, dia tinggal panggil aja kode TPS itu. Nah, oke, langsung dia lihat TPS ini itu dia punya jaringan kah di situ? Ah, udah yang di situ yang dilakukan operasi. Waktu operasinya berapa? 1 bulan. Kan pengumumannya itu 1 bulan. Nah, 1 bulan itu dilakukan operasi merubah-rubah itu. Itulah makanya kemudian selalu hasil nasional itu disebut sebagai hitung manual berjenjang. Hitung manual berjenjang itu membutuhkan waktu dan waktu itulah yang akhirnya digunakan untuk melakukan operasi itu. Itu. Nah, jadi ini saya kira penjelasan saya khusus tentang DPT abal-abal itu ya. Baru kali ini saya jelaskan. Sebelumnya saya nggak pernah menjelaskan segamblang ini gitu ya. Tentang DPT abal-abal itu digunakannya untuk apa. Nah, digunakannya justru setelah pencoblosan dan setelah perhitungan. Nah, ini pernah saya jelaskan justru di KPU tanggal 14 April tahun 2019, 3 hari menjelang Pilpres. Itu saya jelaskan gamblang. Saya datang ke KPU, kemudian ada komisionernya lengkap, dan kemudian saya minta DPT-DPT yang ada kode-kodenya ini, yang ada di Jawa Tengah, di Jawa itu ada 19.420-an TPS, itu tolong dihapus. Kalau enggak, ini pasti akan sangat mudah untuk dimanfaatkan melacak ya. Saya misalnya nih di Jawa Timur, aku mau menaikkan suara berapa, saya tinggal panggil aja TPS-nya ada berapa, gitu kan. Ya udah TPS itu yang diubah-ubah. Nah, bagaimana cara merubahnya ya pergerakan kotak suara itu ada di mana, lalu dia punya jaringan orang di TPS itu ada apa enggak kan gitu. Nah, kalau ini dihapus maka kemudian akan kehilangan jejak sehingga tidak bisa melakukan operasi yang seperti itu. Operasi untuk menyamakan hitung manual berjenjang dengan hitung uh, quick count gitu. Jadi quick count itu kalau nanti siapa yang kemudian dibuat menang, maka kemudian hitung manual berjenjangnya akan dilakukan apa itu namanya penyesuaian dengan cara operasi seperti itu. Kenapa bisa melakukan operasi? Iya, karena dia punya kode-kode, kode 10, 20, 30 itu tinggal dipanggil. Oh ini ada di TPS ini. Ya sudah, TPS itu dalam waktu 1 bulan coba ikuti di mana kan gitu. Nah, kode ini, kode itu. Nah, jadi kode-kode di dalam TPS itu mengandung satu mapping kan gitu. Itulah. Oke, jadi itu ya yang saya ingin sampaikan tentang bahayanya DPT, di mana DPT itu kemudian tercipta adanya kode-kode dan menciptakan satu satu surat suara di mana melebihi jumlah pemilih, sehingga kemudian jumlah surat suara itu akan dimanfaatkan. Nah, yang saya jelaskan di minggu yang lalu ya itu kita punya masalah besar di tahun 2024 itu karena kemudian DPT itu menjadi tidak bisa diidentifikasi lagi kode-kodenya kan. NIK-nya dihilangkan, KK-nya dihilangkan, tanggal lahirnya dihilangkan dari daftar. Padahal kode-kode terletak di situ. Kode kode 0107 itu terletak pada tanggal lahir. Ya kan? 0107 yang jumlahnya 9,5 juta itu. Lalu kode tanggal lahir 31 12 ya. 31 Desember. Lalu tanggal 1 Januari. Nah, itu terletak pada tanggal lahir. Jadi nanti kode-kode itu menunjukkan dia berada di mana. Ini sekarang dihilangkan. Jadi kita nggak bisa mendeteksi. Nggak bisa mendeteksi, nggak bisa menganalisis karena DPT di tahun 2024 ini dibuat tidak lagi mencantumkan NIK, KK, dan tanggal lahir. Ya, sehingga kemudian kita kehilangan cara untuk melakukan analisis atau melakukan verifikasi atau validasi terhadap DPT itu. Ya, itu. Nah, lalu apakah kemudian kita tidak bisa melakukan validasi? Ya, bisa. Caranya bagaimana? Oke, ini soal DPT bermasalah ini memang harus disadari bahwa ada masalah ya. Lalu kemudian keterlibatan kita lah yang kemudian untuk kemudian melakukan verifikasi. Jadi
verifikasi by data itu sudah nggak bisa lagi kita lakukan karena kita tidak punya parameter atau kita tidak punya tolok ukur, ya kan? Tolok ukur untuk melihat apakah DPT ini valid atau invalid. Ada orangnya atau enggak, itu udah nggak bisa lagi. Kalau misalnya NIK KK-nya itu dicantumkan, tanggal lahirnya dicantumkan, maka kan kita tahu. Oh iya, ini ada kode 10, ini nggak ada orangnya ini, karena ini orang orang mana ini kan, kabupatennya, provinsi mana, nggak ada provinsi 10 kan gitu, simpelnya. Lalu kemudian kode-kode untuk melakukan operasi terhadap TPS itu dicantumkan atau diletakkan pada tanggal lahir, sehingga orang itu dibuat tanggal lahirnya sama itu. Sehingga kemudian bisa melakukan mapping terhadap TPS-TPS mana dan di mana TPS yang harus bisa diubah dan berapa perlu perubahan. Ini eh, kode tanggal lahirnya itu tidak dicantumkan usia saja. Jadi kalau usia itu ya usianya dicantumkan kan 26, 27, 19, 30, nah gitu ada. Nah, seperti itu yang dicantumkan. Padahal pencantuman usia itu bermasalah karena ketika dia mencantumkan angka 16 itu 16 tahun berapa, ya kan? Karena 16 tahun berapa? Nah, 16 tahun 2023 ya kan belum berhak memilih. Tapi kalau kemudian 16-nya itu tahun eh, 2023, di tahun 2024 dia 17 tahun, oh berhak. Tapi kemudian 16-nya itu menjadi tidak jelas. Tahun kapan dia usia 16 itu. Sehingga kemudian kita perlu melakukan verifikasi. Nah, jadi satu-satunya cara untuk bisa melakukan verifikasi adalah kita cek di lapangan. Nah, itulah makanya kemudian kita menciptakan satu aplikasi di mana aplikasi itu kemudian memberikan cara bagaimana kita melakukan cek ya di lapangan. Ini Bapak Ibu bisa bisa mengikuti saya ya. Aplikasinya ada di sini nih. Bapak Ibu bisa mengikuti saya ya. Saya menyediakan aplikasi ini. Oke, ya. Nah, Bapak Ibu bisa pergi ke Chrome ya, ke Chrome ini, Chrome. Oke. Nah, di Chrome ini kemudian sebentar kita tunggu. Oh, internetnya agak lambat di tempat saya. Oke. Lalu kita ketikkan ini ya. D A 4 I ya, .net. Nah, ini istilah untuk dashboard EPI ya. Nah, EPI. Nah, ini dia. Nah, ini adalah sebuah aplikasi yang akan memberikan Bapak Ibu itu daftar DPT di TPS kita masing-masing. Nah, gitu. Nanti kalau memerlukan nanti akan kita berikan panduan ya setelah 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 kajian ini ya. Nah, oke. Nanti kalau ini sudah kita akses, maka Bapak Ibu sudah akan eh, ini mendapatkan aplikasi ini, lalu daftar aja. Pada saat daftar ini, kemudian nanti kita diminta masukkan nama lengkap NIK dan TPS. Maka kemudian nanti kita akan mendapatkan apa itu namanya TPS di tempat kita. Tapi oke, ini saya akan langsung saja kepada aplikasinya yang sudah jadi. Hilang, Pak ya. Nggak ada suara gambar. Mas Agus hang ya.
Benar Pak, nggak ada suara Pak. Yes. Nah, beliau pasti sudah berusaha. Ini internetnya memang lagi masalah. Dan ini langganan yang premium. Premium aja sering bermasalah. Yang Itulah terbesar. Indonesia. Yang paling larang lah wis ini. Karena jadi host kan malu kalau anu apa? Kalau internetnya lenat-lenut itu. Tapi ya juga sering bermasalah. Ya itulah. Tidak ada pelindung. Konsumen itu tidak ada yang melindungi sama sekali. Mungkin ada operasi senyap ini. Mas Agus, Ya, ini saya pakai HP satunya. HP yang satunya hang baterainya ternyata ini. Sebentar, yang satunya tadi masih nyala nggak? Saya bisa dibantu nggak? Ini ini ada nggak ini nih? Ini ini, HP saya ini hack nih. nah ini, Iya ada Pak. Atau sebentar, ini kamu bawa HP? Iya bawa, tapi belum join Zoom-nya. Sebentar. Ini yang join itu saya lihat ada tadi saya lihat ada Niken ya, Niken atau siapa ya? Niken coba, Niken. Siapa lagi ya? Yang ada Niken. Niken aja, Niken coba kamu share Niken. Saya nggak pakai HP. Oh nggak pakai HP. Oke, ini coba, ini coba. Ya baik Pak. HP saya lagi hang yang satunya nih. Niken apa ini? Atau ini sudah join pakai HP ya? Ini baru OTW join Pak. Sebentar. Oke ya, oke. Nah, oke saya jelaskan. Ini Mbak Aini, ini sama Niken sama beberapa tim yang lain ini mahasiswa-mahasiswa. Ini adalah mereka-mereka yang akan membantu ya tim yang akan membantu untuk masyarakat nanti siapa saja itu menginstal aplikasi ini di HP-nya. Lalu kemudian kita mendapatkan DPT di TPS kita masing-masing, gitu ya. Nah, oke, sudah bisa join. Niken sudah. Oh, Niken tadi nggak pakai HP ya, pakai laptop ya. Ini HP saya sudah join Pak. Oke, ini Eh, kamu share dari HP kamu. Baik sebentar. RM100 ya. Satu set. Oh, sepatunya apa? Nggak ada Pak. Satu seater je ke? Tak. Di full. Kita nak kita tiga kita, kita boleh nak belanja RM500. Nah, kalau korang tengok yang mana merugi, RM500 saja. Ini siapa yang co-host ya itu yang suaranya bocor-bocor bisa dimatiin dulu. 500 dan 1.000. Oke, ini silahkan Iya. share. Baik Pak. Sebentar. Ini saya lempar yang HP. Nah, oke, langsung ke aplikasinya, Mbak ini. Langsung ke aplikasinya yang sudah diinstal. Oke. Nah, mungkin tadi ada beberapa yang di kolom chat juga masih
Bingung linknya ya. Itu sudah saya cantumkan di kolom chat. DA4I bukan DA41 ya. Oke, nah ini ketika kita nanti mendaftar nanti ya setelah setelah ini maka kemudian kita akan mendapatkan DPT di TPS kita masing-masing. Nah, kayak Mbak Aini itu coba Mbak Aini itu di TPS mana Mbak Aini? Klik. Nah, Mbak Aini tadi ketika mendaftar maka dia akan mendapatkan DPT di TPS di mana dia terdaftar. Aini ini nampaknya terdaftar di TPS 11 Beji, Jenu, Tuban, Jawa Timur. Oke, berarti Aini itu orang Beji ya, Beji, Jenu, Tuban, Jawa Timur. Oke, lalu Mbak Aini itu akan mendapatkan daftar DPT di TPS-nya dia, di TPS 11 Beji itu. Nah, oke, tampilkan Mbak Aini. Oke, ini ada DPT yang sementara April sama DPT final ya. Nah, kita pakai yang DPT final. DPT final itu 2 Juli. Nah, ini dia. Nah, ini adalah DPT di mana Mbak Aini itu terdaftar, maka Mbak Aini itu kemudian mendapatkan data DPT di TPS-nya Mbak Aini. Saya kira Mbak Aini kenal nggak dengan orang-orang ini? Ini kan orang desanya Aini, bukan? Iya, di desa saya, Pak. Kamu kenal berapa itu? Mana yang kamu kenal? Ada beberapa, ini ada yang Siti Barokah, itu juga tetangga saya. Terus ada Nur Halimah, Sutikno, Bintang Arya Maulidio. Hmm, ini ada Sri Lestari, Kamsri, itu juga kenal. Terus Iya, oke. Berarti ini DPT di TPS masing-masing kan. Nah, nanti kalau misalnya mendapatkan itu misalnya yang invalid, coba itu kan kamu cari itu di tempat kamu itu ada 20259. Ada satu invalid, coba invalid kamu klik, kamu ketemu siapa itu invalidnya? ini yang invalid Muhammad Azrul Azmi Ananda. Apa invalidnya? Invalidnya invalid usia, Pak. Masih 16 tahun. Usia berapa dia? 16 tahun. 16. Kamu tahu dia 16 tahun itu kapan itu? Usia itu. Kamu kenal nggak sama dia? Nggak kenal, Pak. Nggak kenal ya. Oke, kalau nggak kenal nanti pulang tanyain ya. Dia Iya, itu Pak. usia 16 tahunnya itu kapan gitu kan. Ini kan jadi masalah sebenarnya. Sebenarnya KPU itu menyulitkan kita. Sebenarnya kalau dia cantumkan tanggal lahir, ya eh, tanggal dan tahunnya, maka pertanyaan kayak begini tuh nggak akan terjadi. Kita udah tahu, oke, kalau tanggal lahirnya tahunnya sekian, berarti usianya sekian, tanggal sekian untuk tahun Februari 2014 itu, nah gitu. Nah, ini apabila misalnya menemukan orang meninggal, kamu eh, contoh ada nggak misalnya orang yang nggak ada gitu ini di TPS kamu ini? Sebentar, Pak. Misalnya ada orang yang meninggal gitu, sudah meninggal. Karena rata-rata kita menemukan ya terutama di daerah Jawa Tengah ini ya nggak usah saya sebut spesifik ya. Itu ketika saya melakukan pelatihan kayak begini tuh kepada 60 simpul relawan, ketika kemudian berhasil menginstal ini di HP-nya masing-masing, mereka langsung menemukan, loh ini kan nenek saya udah meninggal 2019 kok masih ada. Loh, ini kan tetangga saya yang nguburin, kan gitu, meninggal sebelum COVID. Katanya. Ini tetangga saya juga kan saya yang melayat menguburkan, dia meninggalnya tahun ini kan gitu kok masih ada kan gitu itu banyak sekali ditemukan ya. Nah, oke katakanlah ini misalnya kamu menemukan satu let's say siapa gitu ya yang salah data gitu salah data kemudian harus kamu betulkan gitu misalnya usianya tadi tuh berapa ya. Nah, coba salah satu aja yang kemudian salah data gitu yang kemudian harus kamu betulkan. Oke, contoh yang ini ya, Pak. Ini salah Ya. data. Jadi kita pilih data pemilih tidak valid. Tidak validnya mungkin dari usia ya, Pak. Mm-mm. Misal yang betul usianya sudah 56.
Oke, kemudian kita klik kirim. Oke, Oke. data laporan sukses dibuat. Misal kita mau cek laporan, kita cek laporan, dia bakalan masuk ke data tidak valid. Nah, ini Ah, datanya oke. masuk. Oke. Oke, kalau misalnya nih contoh orang meninggal, contoh aja, contoh ada. Misalnya menemukan orang meninggal masih ada di DPT, gimana cara lapornya? Contoh, Oke, ya ambil misal, ambil, ambil random aja, kira-kira siapa gitu ya. Nah, oke, misal ini. Pak Taufikur Rahman, aplikasinya memang tidak ada di Play Store. Jadi kalau ini kita taruh di Play Store, nanti gampang itu untuk satu kali tindakan habis semua. Jadi cara menginstalnya Pak Taufik itu melalui Chrome. Bapak akses Chrome. Nanti Pak ya, setelah ini ya, setelah 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 ini nanti ya Pak dipandu ya semua. Oke. Oke, sekarang Mbak ini kalau menemukan orang meninggal, gimana cara lapornya? Oke, jadi tadi kan kalau misal ini ya, saya ulang lagi. Misal data pemilih tidak validnya karena dia meninggal, maka jenis Yuk, Kak, laporannya sebentar, sebentar, harus sebentar ini, diganti. sebentar ini. Nggak ada data valid tidak orang meninggal itu nggak ada. Data va, eh, dat, men- eh, orang meninggal itu kita temukan karena data di lapangan. Di sini tidak ada tanda orang meninggal atau nggak meninggal. Jadi maksudnya kalau yang di sini itu Pak, kalau mau Nah, jadi melaporkan gini, itu kan harus. narasinya gini. Misalnya kita menemukan tetangga kita itu sudah meninggal, lalu kemudian masih ada di dalam daftar. Nah, kan gitu. Maka cara melaporkannya adalah begini ya gitu. Ya. Oke, Oke, ini baik. contoh. Ya. Contoh misalnya Siti Anim Mutaawanah. Ini contoh ya, ini contoh ini. Ini mohon maaf ini kalau kebetulan sebagai contoh nih, hanya contoh saja. Ini misalnya sudah meninggal, misal ya ini contoh sekali lagi misal. Maka kemudian cara melaporkannya adalah coba kamu kembali ke daftar. Ini. Nah, kembali dulu ke daftar. Nah, orang akan bingung kalau tiba-tiba ada di sini. Oke, nah. Oke, jadi misal ini adalah salah satu contoh jika ada data yang seharusnya sudah meninggal, itu mau kita laporkan. Oke, kita klik detail. Nah, misal Bu Siti Anim Muawana ini misalnya sudah meninggal tapi masih tercantum di data DPT, bisa kita laporkan dengan mengubah jenis laporannya menjadi data pemilih tidak ada. Oke. Nah, di sini ada beberapa kolom yang harus diisi. Pemilih tidak adanya, misal karena meninggal, maka catatannya juga harus diberikan keterangan lengkap. Beliau yang bersangkutan sudah meninggal pada tanggal sekian, misal ya. Hmm, misal tanggal 1 bulan November kemarin. Atas keterangan dari keluarga dan penduduk setempat. Oh, berarti ada siapa yang minum kopi? Oke, nah selain catatan yang diisikan, kita juga harus mencantumkan ketua RT atau tokoh setempat yang bisa dimintai keterangan beserta nomor HP-nya. Jadi di bagian kolom ini, ketua RT atau tokoh setempat beserta nomor HP-nya harus kita isi. Misal ketua RT-nya Pak Pranetyo, nomor HP-nya 08 sekian-sekian misal ya, karena saya juga nggak hafal. Oke, kemudian kita juga bisa melampirkan bukti entah itu surat surat meninggalnya atau misal dimintai keterangan ketua RT untuk difotokan kuburannya mungkin kalau misal nggak ada surat kematian. Ini misal saya pakai kamera ya.
Oke, bisa difotokan langsung lalu di checklist. Nah, maka gambarnya akan masuk juga dan bisa diklik kirim. Oke, setelah laporan sukses dibuat, bisa diklik OK. Oke, maka data akan masuk ke daftar laporan juga. Oke, tadi kan untuk yang data tidak valid yang pertama ya, Bapak Untung Joko Samudro. Kemudian yang data tidak adanya, Ibu Siti Anim Mawana. Kita juga bisa melihat data yang sudah masuk, yang kita Oke, oke, ini cukup. Ini nanti kita kalau lengkap gini di pelatihan aja. Nah, sekarang yang paling penting adalah bagaimana rekap suara di TPS. Nih, jadi kan TPS itu tadi di hari H ini kita semua sudah punya aplikasi nih, ya, kan gitu. Supaya punya aplikasi, kita harus tahu kan eh, TPS kita berapa. Nah, sekarang kita sudah punya aplikasi itu, ya, Mbak ini. Lalu ke rekap suara TPS. Ya, ini sudah. Kamu ulangi, jangan tiba-tiba muncul di sini, bingung orang. Oke, Nah, baik. dari depan, ya, dari depan. Oke. Oke, jadi di sini bisa dipilih fitur yang TPS. Nah, ini jadi nanti semua orang, siapa saja yang menginstal aplikasi ini, maka kemudian kita itu hadir saja di TPS. Hadir saja. Tidak usah jadi saksi dalam. Saksi dalam itu nanti adalah orang yang mendapatkan mandat. Syukur-syukur Anda mendapatkan mandat menjadi saksi dalam. Alhamdulillah. Kalau tidak apa-apa. Kita bisa berpartisipasi, nonton saja di luar TPS. Nah, nanti pada saat di TPS itu dilakukan perhitungan, ada namanya C1 Plano. C1 Plano itu adalah C1 yang ditempel di papan dan dicoret-coret pada saat perhitungan. Misalnya Anies, Imin, dia dapat satu lidi. Nah, kemudian Anies, Imin, dapatlah satu suara lagi 2 lidi. Kemudian Prabowo dapat 1 lidi, Ganjar, nah, itu namanya C1 Plano. Nah, itu namanya C1 Plano. Ini untuk mohon maaf ya yang sudah tahu, ini cuman untuk supaya urut aja. Nah, C1 Plano itu jelas disaksikan semua orang, termasuk warga, termasuk kita. Nah, pada saat C1 Plano selesai dihitung, maka kita sudah tahu hasil suara TPS itu. Itulah suara asli. Itulah suara asli. Itulah suara asli. Saya harus mengulangi 3 kali. Sebab nanti ketika C1 Plano dipindah ke C1 hologram atau C1 hasil, itu bergantung pada TPS-nya itu dikuasai siapa. Itu bisa berubah. Nah, saya nggak usah nyebut satu kota, tapi itu banyak sekali peristiwanya. Nah, gitu. Ketika kemudian nggak ada saksi, misalnya, yang pihak tertentu, itu bisa diubah. Dan itu sudah bukan suara asli itu. Makanya C1 hasil atau C1 hologram, itu sudah bukan suara asli untuk beberapa tempat. Yang suara asli itu C1 Plano. Nah, aplikasi ini keter, keter, apa namanya, eh, apa, keaslian suara TPS itu sebenarnya partisipasi kita, bagaimana kita bisa memfoto C1 Plano itu, lalu kemudian mengisikan. Nah, oke, sekarang misalnya Mbak Aini itu menjadi saksi di TPS-nya Mbak Aini tadi tuh, TPS 11 Jenu, Tuban tadi. Sekarang Mbak Aini nonton di luar, bukan menjadi saksi dalam, saksi luar. Nah, sekarang setelah selesai perhitungan, kira-kira jam 1.30, Mbak Aini mulai isikan. Dimulai dari berapa yang hadir, berapa yang diisi itu, berapa yang hadir dulu. Let's say katakanlah 230 Mbak ini yang hadir. Yang itu udah banyak itu partisipasi ya. Oke, kemudian ada DPK. DPTK itu orang yang tidak terdaftar di DPT, tapi dia punya KTP di alamat itu, dia bisa nyoblos jam 12, katakanlah 2 orang. Lalu kemudian DPT eh, tambahan atau DPT pindah pilih. Nah, kebetulan ada orang Jakarta pulang, lalu dia punya pindah pilih, dia nyoblos di situ 2. Oke, berarti ada 234 surat suara yang dipakai, ya kan gitu.
Nah, itu dia. Surat suara terpakai 234. Nah, surat suara tidak terpakai 30. Nah, perhatikan nih suara tidak terpakai 30 ini ya, itu penting untuk di. Oke, sekarang Mbak ini berarti nanti harus ada 234 suara yang dilaporkan. Oke, katakanlah supaya gampang itu Anies katakanlah 100. Kemudian Ganjar 50. Oke. Kemudian Prabowo 50. Oke, berarti ada 200 kan? Padahal ada 34 yang ini berarti di situ tidak sah 34 misalnya. Ah, oke. Berarti kalau begini di atas itu statusnya aman, maka ini bisa dikirim. Nah, foto dulu C1 planonya, C1 planonya. Nah, sebagai bukti itu kemudian C1 planonya nah dipoto. Oke. Ya, dipoto. Jebret. Oke. Ya, maka kemudian dikirim. Nah, di sini berapa suaranya itu nanti bisa dikontrol dengan foto C1 planonya. Nah, gitu. Nah, ini bisa dikirim. Kalau tadi dia salah mengisikan, maka nggak bisa dikirim. Jadi kalau hitungannya salah nggak bisa dikirim. Jadi kita sudah menghitung aplikasi ini harus benar. Kalau nggak benar dia nggak bisa itu. Oke, kira-kira itu supaya kita bisa diskusi ya. Inilah aplikasi yang memungkinkan kita bisa mengawal DPT dan mengawal suara karena kemudian dengan kita semua itu tadi yang saya bilang zamannya sudah begini kita semua punya HP ya kan. Jumlah DPT itu cuma 203 juta ya kan. Pemilih Indonesia itu jumlah penduduk Indonesia 270, jumlah HP nomor HP itu 300 juta lebih. Nah, let's say jadi sebenarnya dengan senjata yang ada di tangan kita itu kita bisa mendapatkan suara asli TPS direkap secara nasional dan dengan demikian maka peluang terjadinya kecurangan pasca perhitungan suara TPS itu menjadi bisa kita minimize. Lalu kita bisa minimize, bisa kita cegah dan lalu kalau ada quick count yang ngacau itu langsung bisa kita counter karena kita udah punya suara rekap nasional yang berasal dari relawan-relawan siapa saja di luar TPS. Nah, ini kira-kira menurut saya aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengawal hasil suara pemilu 2024 kalau kita mau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Mengesti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Ustadz Agus Maksum masalah. Ini tinggal kita aplikasi sudah disediakan. Nah, kita ini tinggal action di tempatnya masing-masing. Nggak usah jadi saksi dalam saja sudah bisa menyaksikan. Nanti setelah hitungan C1 planonya sudah selesai, langsung masukkan foto dan mantap. Oke, baik. Ini kita masuk sesi tanya jawab. Mohon maaf yang berkali-kali menerima undangan, terutama Prof. Cipta tadi, abaikan saja, Prof. Tidak bisa kita ngecek karena itu robot yang sudah jalan. Jadi begitu. Cuma saya meyakinkan yang beberapa aja kita manual. Oke. Karena mungkin juga yang lain juga akan terima seperti itu. Mohon maaf. Baik, monggo Bapak Ibu silakan kita masuk sesi diskusi. Barangkali ada nggak harus pertanyaan, tetapi mungkin kita sharing untuk lebih memantapkan, bisa menambahi, bisa apa ya. Silakan. Ya, monggo. Nah, ini ada pertanyaan di chat dulu Pak Mangesti dari Pak Eri Tama, Mas Eri Tama. Pak Agus, ini sekedar brainstorming ya. Saya amati diskusi awal kendala utama yaitu rekap real time yang tidak ada. Sehingga peluang manipulasi itu jadi besar sekali. Caranya dengan DPT yang invalid dibuat valid dan sebagainya. Nah, saya bertanya, jika di masing-masing bisa dilakukan pengambilan data rekap perhitungan TPS melalui aplikasi secara real time, meskipun mungkin bukan aplikasi dari KPU, tapi dari kita, tim yang peduli pemilu, kira-kira menurut Pak Agus bagaimana? Oh, itu data jawab. Mas Eri Tama udah kejawab ya? Ya. Coba Mas Eri. Sedikit brainstorming Pak Masum. Monggo.
selama ini memang kalau saya lihat, saya amati memang ada persoalan di setelah dari TPS ya, mungkin ya. Jadi kalau kira-kira kan selama ini tidak ada karena kita masih pakai sistem pemilu yang sifatnya pakai surat suara, belum elektronik sistem, sehingga kan memang belum ada kesannya real time ya. Tapi memang sekarang sangat diperlukan mengingat faktor kecurangan itu yang jadi masalah. Nah, kira-kira kalau seandainya kita cuma butuh legitimasi ya. Jadi seakan-akan jangan sampai nanti aplikasi yang sudah ada ini kemudian nanti dipakai oleh teman-teman untuk sama-sama saling mengawasi, ada bukti planonya dan sebagainya. Bukti C1 plano yang tadi maksud. Cuman secara legitimasi gimana? Kan Pak Masum pernah nih berhubungan dengan pihak legal ya. Nah, sehingga menurut Pak Masum nggak hal seperti itu bagaimana? Dimungkinkan tidak? Karena memang saya jadi menarik ini buat saya. Dengan pengalaman saya, mungkin saya juga bisa bikin sesuatu begitu yang kira-kira tentu akan jadi bandingan. Jadi kalau semakin banyak aplikasi itu kan akan banyak melihat bahwa hasilnya seluruh penduduk melihat di TPS ini tuh hasilnya memang yang menang, katakanlah Cak Imin katakanlah apa Amin gitu ya yang menang misalkan. Itu membuktikan oh iya ini yang benar yang menang daerah sini. Kemudian mungkin yang menang Pak Ganjar katakanlah, mungkin itu daerah sini yang menang. Nah menurut Pak Agus gimana? Kira-kira legitimasi ini bisa nggak? Karena kalau semakin banyak aplikasi kan tidak hanya dari satu sumber ya, tapi dari banyak sumber daerah TPS ini yang memenangkan adalah apa salah satu paslon. Jika apabila ada ternyata 1 bulan kemudian ada perubahan data yang menang yang lain, nah itu kan jadi masalahnya. Misalnya itu begitu. Gimana Pak? Ya, Mas Eri Tama. Jadi apa yang disampaikan Mas Eri Tama itulah persoalan yang kita hadapi. Jadi semua saya berdiskusi itu banyak sekali ya. Saya dengan banyak pihak itu hari-hari ini itu ya. Offline bukan online ya. Karena saya itu berjalan dari ujung Pulau Jawa ke ujung Pulau Jawa yang lain itu untuk bertemu dengan kelompok-kelompok relawan yang akan semuanya itu menginginkan apa seperti yang kita inginkan itu. Mereka menginginkan siapapun lah yang terpilih, asal itu suara rakyat, itu mereka bisa terima. Nah, yang nggak bisa diterima itu kalau terjadi kecurangan. Nah, caranya apa? Suara rakyat itu apa yang sudah dihasilkan oleh TPS itu rekaplah secara benar. Nah, seperti Mas Eri Tama bilang, KPU itu situngnya udah nggak bisa, jelas itu sudah, ya kan? Karena pasti dia hitung manual berjenjang, ya, hitung manual berjenjang. Situngnya pun begitu berjenjang, jadi sudah pasti situngnya itu tidak akan menghasilkan ya, tidak akan menghasilkan. Ini yang bocor bisa di ini dulu ya, supaya suaranya yang bocor. Telepon toh, so. Mas yuk, ya Mas. Duduk dulu aja yuk. Nge-mute nih. Oke. Nah, tadi sampai mana ya? Jadi bagaimana upayanya adalah kita itu merekap suara TPS. Jadi ini upaya menyelamatkan demokrasi ya, menyelamatkan suara rakyat itu sebenarnya kita upayakan ini cuma itu. Situng KPU, ya ini saya pertanggungjawaban apa yang saya omongkan ini, itu jelas tidak akan menghasilkan hitung rekap nasional dari hari H. Karena dia selalu mengacu kepada hitung berjenjang. Nah, berjenjang itu kan bukan jadi dari TPS itu nggak bisa langsung di entry, dia harus dibawa dulu ke satu tempat ya. Dulu itu pernah entry-nya di kecamatan, jadi tinggal kelurahan kecamatan. Sekarang itu kalau nggak salah entry-nya kabupaten. Nah sekarang dari TPS ke kabupaten itu melewati berapa 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 jenjang. Lalu di beberapa jenjang itu kan sudah mungkin terjadi perubahan kan gitu. Dan memang kenyataannya selalu kita bisa mendapatkan itu C1 yang di entry itu berbeda dengan suara asli di TPS. Itu udah berulang kali itu kita dapatkan kan. Nah, buktinya cukup banyak. Jadi jelas situng KPU itu tidak bisa dipercaya. Satu, pengalaman. Yang kedua, baru aja dihack ya kan, jebol. Dan saya memang tidak ikut mendapatkan atau mencari atau memburu data jebol itu. Walaupun diberi. Nah, saya diberi. Nah, waktu diberi,
saya kemudian minta dibuka di laptopnya dia aja, kemudian saya amati dan kemudian saya minta melakukan beberapa pengecekan dan kemudian valid itu DPT 2024. Tapi saya nggak mau dikasih dan saya tidak mau menginstal dan saya tidak mau mendapatkan. Kenapa? Karena saya menjaga, saya tidak ingin berhubungan dengan data hack. Data yang saya miliki atau yang saya olah hanyalah data yang benar-benar saya dapatkan melalui cara yang legal. Nah, gitu. Tapi dari yang sudah saya lihat ya, yang sudah saya lihat dari satu kawan di Jakarta, dia menunjukkan laptopnya dia, lalu kemudian saya mencoba melakukan pengecekan di laptopnya dia itu simple. Dari bentuk data. Bentuk datanya jelas dia menunjukkan adanya bentuk data nomenklaturnya itu punyanya KPU. Iya. Kenapa? Iya, NIK, KK, tanggal lahir, nama, alamat, lalu kemudian laki, perempuan, ya kan? Lalu kemudian TPS, kemudian Call ID. Itu nomenklatur itu jelas itu data di KPU nggak ada satu lembaga lain selain KPU yang memiliki nomenklatur data seperti itu. Ada TPS-nya, ada Call ID-nya. Ya kan strukturnya seperti itu. Nah, itu jelas bentuk datanya ya, yang jebol itu ya. Itu jelas adalah data miliknya KPU. Apakah itu 2024 atau tidak? Ya, saya tidak bisa karena saya memang tidak mau menerima data itu. Saya tidak mau laptop saya atau data di dalam data yang saya miliki itu berisi data yang diperoleh atau berisi data yang berasal dari hack. Nah, saya hanya mendapatkan data dan mengolah data yang benar-benar secara legal saya peroleh. Nah, tapi dengan nomenklatur dan jumlah itu menunjukkan bahwa itu data miliknya KPU dan dengan demikian maka situsnya KPU itu atau sistem IT-nya KPU itu jelas rentan terhadap hack, rentan terhadap adanya kemungkinan orang yang disebut sebagai intruder itu masuk untuk lalu bisa mendapatkan data sebesar itu, ya kan? Dan itu artinya tercipta satu istilahnya backdoor, ya, untuk kemudian dia bisa masuk ke dalam sistem IT-nya KPU itu melalui backdoor itu atau bahkan root-nya. Artinya mendapatkan akses terhadap sistemnya ini, itu berarti dia sangat mungkin untuk melakukan otak-atik data, ya kan gitu. Nah, satu-satunya jawaban pada KPU ya kalau mendengar itu, Anda nggak bisa berkilah dengan bernarasi. Satu-satunya jawaban yang Anda harus lakukan adalah Anda membuat sertifikasi ISO 27001 dan ISO 9001. Kalau itu Anda tunjukkan, maka selesai urusannya. Gitu. Ya. Sehingga kemudian memang kita nggak bisa percaya kepada situngnya KPU selama dia tidak berhasil menunjukkan adanya ISO 27001 atau ISO 9001. Simple. ISO 27001 itu menjamin adanya keamanan, tidak ada orang yang tidak punya otoritas itu punya user name gitu loh, login gitu. Jadi selama ini ya kalau saya ingin mengatakan cara menjebol situng atau sistem IT orang lain ya itu yang paling mudah adalah melobi orang yang punya username atau login official gitu. Lalu kemudian dengan username dan login official itu bisa dia masuk. Nah, kalau dengan demikian maka nah itu dia. Kalau ISO 27001 maka nggak bisa. Walaupun kemudian kita bisa mendapatkan ya lobby katakanlah orang itu berhasil kemudian kita perdayai, kita kasih kopi, kemudian tidur HP-nya atau laptopnya kita bisa kuasai, itu nggak akan bisa masuk. Kenapa? Karena kalau ISO 27001 itu ditentukan login untuk hal-hal yang apalagi masuk ke root ya masuk ke dalam sistem utama itu on premise nggak bisa dilakukan di tempat lain kecuali di tempat yang sudah ditentukan. Di tempat yang sudah ditentukan itu pun akan dipantau CCTV apakah dia benar yang masuk, si pemilik login itu orangnya sama kan itu. Nah, itu aman lah. Kalau nggak ada itu ya nggak bisa. Sistem keamanan. Nah, sistem keamanan suara di KPU itu kan sama dengan bank. Ya kan akun jauh lebih berharga, satu suara jauh lebih berharga kan dari satu uang kan. Yaitu sistem ISO-nya sertifikat itu harus ada. Nah, karena itu Mas Eritama,
memang pikiran kita adalah ya kita harus membuat satu sistem IT di mana kita bisa merekap dengan memberdayakan rakyat. Rakyat yang jumlahnya 200 juta, DPT ya 203 juta, TPS itu cuma 820.000 kan nggak sebanding itu. Maksud saya, nah iya cukup kan. HP jumlahnya lebih dari 300 juta, ya kan? DPT orang 200 juta lebih. TPS itu cuma 820.161. Jadi kalau kita mengerahkan netizen untuk nonton, lalu kemudian begitu selesai perhitungan itu dia entry data C1 plano dan entry data suaranya, maka kita dapatkan itu, ya kan? Kita dapatkan rekap nasional. Sesimpel itu, sesimpel itu. Tapi kenyataannya nggak simpel. Kenyataannya nggak simpel. Nah, ini kalau kenyataannya nggak simpel, ini kalau saya ceritakan bisa panjang. Tapi saya mau bercerita pakai sesimpel itu aja. Nanti yang tidak simpelnya kenapa tidak terjadi, itu nanti bisa minggu depan aja ya. Supaya sekarang kita simpel aja dulu. Nah, logika kita masuk nggak? Bener nggak? Eh, bahwa dengan keadaan yang sedemikian ini kita punya senjata yang namanya HP jumlahnya ratusan juta, TPS cuma 820.000, kemudian orang jumlahnya 200 juta, maka sebenarnya kan tinggal bagaimana kemudian kita ya kan nonton aja di TPS, lalu di HP kita ada aplikasi yang tadi itu yang saya contohkan itu tadi, ya itu bisa kita pakai kalau kita memang mau pakai itu, ya kan kita sepakati aja kalau memang pakai itu, maka selesai sudah kita itu bisa merekap suara nasional. Nah, tinggal kemudian nanti ada hambatannya beberapa kita diskusikan gitu. Itu Mas Eritama. Pikiran saya sederhana dan saya kira ya memang soalnya itu sederhana. Yang nggak sederhananya itu nanti tuh gitu. Kenapa itu tidak terjadi ya itu nanti saya ceritakan. Memang nggak sederhana gitu gitu. Itu Mas Eritama. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan apa namanya ya untuk kemudian kita sama-sama memikirkan gimana nih masih ada 2 bulan nih untuk kita bisa mengawal suara rakyat tuh. Gitu Mas. Monggo Pak Mangesti kalau ada yang lain yang ingin menambahkan supaya kita tambah apa namanya tambah kaya. Ya, Mas S. Putra silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkata. Memang website Bapak Maksum ini sangat membantu. Tapi nanti kalau saya bayangkan pas nanti pelaksanaannya itu kan waktu merekap nanti itu kan selalu online Pak ya, selalu Yes. online. Oke. Dan kalau nanti aplikasi ini didapat pihak lawan, mereka akan pasti coba-coba menghack. Yes. Itu bukan 1-2 orang, mungkin ribuan dia coba-coba karena udah dibayar kan. Betul. Mungkin disewa yang profesional itu pasti. Jadi selama online itu pasti ada usaha-usaha untuk apa namanya ya merusak jaringan ya, selama online itu. Terus di samping itu kalau penyusup ada relawan yang pura-pura jadi relawan mengisi apa data-data palsu membanjiri server Bapak itu ya kan, membanjiri ya macam serangan DOS lah ya. DDoS. Pokoknya di siapa saja itu kan. Itu kan eh, merusak apa namanya ya itu masalah juga untuk ini pertanyaan saya, keamanan yang seperti itu apakah sudah dipikirkan juga dengan pihak lawan ini? Mungkin pihak lawan ini kan dananya besar, mungkin banyak ribuan yang bisa mereka bayar untuk merusak sistem ini. Terus server Bapak itu apa di beberapa tempat atau cuman ya begitulah maksudnya supaya mungkin menurut saya mungkin perlu di beberapa tempat supaya aman datanya. Itu coba tanggapan Bapak Pak, mengenai masalah itu. Demikian Pak. Baik Pak S. Putra. Ini Pak S. Putra ini tanggapannya jelas orang yang cukup ngerti dengan IT dan cukup ngerti dengan kerawanan dari sebuah sistem alternatif yang kita buat. Terima kasih Pak S. Putra. Pak S. Putra ini
Ini bukan Mas Putra ya? Mas Putra yang kita kenal 2019 itu kah? Oh, bukan Pak, saya ini relawannya internasional. Saya tinggal di Qatar. Oh, di Qatar. Oke, oke, Ya, ya. oke, oke. Mas Putra, terima kasih. Pertanyaan ini menjadi satu peluang untuk saya bisa menjelaskan masalah yang sebenarnya kita hadapi bersama. Betul. Jadi ketika kemudian kita membuat sistem kayak begini ini, sebenarnya tentu sederhana, simple. Persoalannya adalah satu tuh ya dari sistem security. Memang server itu harus 2N+1. Ya. Jadi ada 3 server yang seharusnya tersedia. Server utama, server backup, lalu server mirroring. Jadi server utama itu pasti diserang. Itu pasti, Pak. Diserang itu saya ingin mengatakan bukan satu presentasinya 100%, 1000% Pak diserang. Nah, itu pasti itu. Dan oleh karena itu, ya sebenarnya security-nya itu harus kita lakukan ya. Tapi banyak ya security yang kita lakukan mulai dari kita adakan DDoS lahnya, ya DDoS-nya harus kita lengkapi. Lalu seluruh perangkat security ya, seperti SIEM, ya, Security Information and Event Management itu kan satu software yang harganya cukup mahal ya. Apakah kita pakai Splunk? Cek aja di situ Splunk ya di Google itu berapa harganya. Itu memang harus kita taruh di situ. Lalu kemudian kita taruh namanya SOC, nah, Security Operation Center. Itu ada terdiri 6 kali 3 orang ya, 6 orang berjaga 8 jam, 8 jam, 8 jam. Jadi mekanismenya adalah, oke, satu server ketika dia on, itu kemudian segala macam perangkat security itu tadi itu kita pasang ya, termasuk DDoS-nya itu udah otomatis Pak DDoS itu ya. Nah, sebagai sebuah apa tuh namanya sistem yang menghadapi serangan ya semacam DDoS dan perangkat security lainnya itu ada banyak itu sudah otomatis ya termasuk pemilihan server itu ada di tier 4 kalau sekarang itu Pak ya. Nah, tapi kita nggak bahas teknis lah. Tapi setidaknya oke, pertanyaan Bapak itu penting untuk kemudian kita pertimbangkan. Lalu kemudian kalau kemudian lolos dari CM itu ya, software yang memantau serangan dan menghalau serangan, itu dia lolos, maka kemudian harus segera dihandle oleh 6 orang yang bertugas tadi itu 6 orang bertugas pagi, 6 orang bertugas siang, 6 orang bertugas malam. Yang berhasil lolos itu tadi harus segera dihalau. Nah, itu menggunakan SOC, Security Operation Center. Nah, itu Pak memang yang harus dilakukan terhadap sistem ini. Lalu kemudian kemampuan servernya juga harus memiliki kemampuan bandwidth yang memadai. Let's say tadi kan kita ada 200 juta tuh. Let's say kita berapa target? Let's say katakan kita mau target 10 juta atau 20 juta orang yang kemudian nanti kita mau targetkan untuk install, maka ya bandwidthnya harus kita hitung. Selain bandwidth, ya kita harus hitung juga bersamaan waktunya orang mengakses pada hari H, throughputnya. Itu harus kita hitung, ya kan? Dan itu semuanya cost-nya mahal sekali. Kalau mau ditanya berapa cost-nya, saya kebetulan menangani hal yang seperti ini untuk sebuah proyek yang lain nggak usah saya sebutkan, ya kan? Yang menerapkan apa yang saya lakukan itu. Nah, itu kalau saya sebut angkanya menjadi minder kita ya. Angka untuk melakukan SOC itu jauh lebih besar dari angka develop dan angka apa itu namanya? Angka develop dan angka harga servernya. Jadi let's say aduh, saya mau nyebut itu angka kayak gini. Ini soal kita bersama. Ya, tapi sebenarnya itu bisa kita atasi. Kalau misalnya kita sepakat nih, kita install di dalam aplikasi ini 10 juta orang, urunan 10.000 cukup. 10.000 kali 10 juta berapa ya Pak Pangestu ya? Hmm. 10.000 kali 1 juta, nah, ya kan kira-kira 10 miliar cukup itu. Dengan kita masing-masing 10.000 nih, nanti di dalam aplikasi itu bisa. Mbak ini bisa share aplikasi kita kah yang AI digital? Nah, itu kalau kita ngomong kepada tim ya, tim siapapun yang tim 1 2 3 itu nggak mungkin kita omongin. Kenapa? Dia akan bilang nggak punya budget. Ya nggak tahu lah, nggak punya budget atau apa. Pokoknya saya aja nggak tega ngomong kayak begitu. Walaupun mungkin saya akan ditanya, saya nggak akan ngomong kos seperti itu. Saya bilang udahlah nanti malah repot ya dia apa itu namanya mikirin. Ya kita malah akan dituduh cari proyek gitu ya. Udahlah, kita biaya aja bersama-sama. Eh, mana nah, ini tadi ya bisa share ini HP saya yang ini nggak bisa share soalnya yang satunya lagi ngehang
Itu bisa kita lakukan. Eh, atau siapa yang bisa share ini? Anu, siapa ya yang ada di sini yang bisa share HP siapa yang sudah punya aplikasi? Ada Niken, ada Aini, ada siapa lagi tadi yang di sini ya? Mas Jabar belum bisa ya? Mas Jabar belum, karena ini baru saya tambahkan kira-kira 2 hari yang lalu, gitu. Belum. Jadi, bentar, bentar. Kalau gitu saya, ini ada ini. Suaranya kok hilang? Ininya hilang apa? Mbak ini Iya Pak. Kok kamu share ini, share dari aplikasimu yang Davi, kemudian ke platform komunitas. Ini untuk pertanyaannya Mas Saputra ini. Oh iya baik. Untuk gini, mengatasi cost yang muncul karena adanya bandwidth dan throughput serta security yang mahal. Ini saya juga nggak tega ngomong. Karena Pak, simpelnya kalau saya ngomong belum tentu paham gitu loh. Itu soalnya itu. Jadi saya itu menghadapi orang-orang yang di tim-tim itu belum tentu paham sehingga kemudian ya percuma kita jelasinnya gitu ya. Apalagi kemudian keluar angka. Nah, itu repot itu sudah. Nah, itu repot. Lebih baik. Nah, ini ya. Nanti kan ini tadi yang atas itu kan portal pemilu, ya, portal pemilu. Nah, di bawah itu portal komunitas. Ini sebenarnya saya maksudkan untuk mengatasi seperti pertanyaannya Pak Saputra tadi. Ya, coba platform komunitas diklik ini. Oke. Nah, ketika diklik ini maka kita akan masuk ke dalam komunitas. Langsung kamu masuk ke komunitas yang AI digital aja ini, yang tadi yang bentuknya AI digital di Android. Nah, ketika kita ke situ yang Android, yang Android. Ya, yang Android aja, yang Android. Nah, oke. Nah, ini. Nah, ketika diklik nanti otomatis kita akan punya aplikasi ini. Nah, di sini kemudian let's say katakanlah ada 1 juta atau 10 juta yang berminat ya. Ini kan mesti kita gerakkan kan. Lalu kemudian di sini kita bisa apa namanya share untuk membiayai security dan server. Itu lainnya ini lainnya diklik. Oke. Nah, oh bukan itu ini. Yang lainnya yang Yiswaf. Yang itu loh. Yang kemudian tarik tunai, transfer, isi saldo lainnya. Bukan. Bukan. Zi- Yiswaf. Nah, ini ada zakat, infak, sedekah diklik. Oke. Zakat, infak, sedekah diklik. Nah, lalu kemudian kita infak. Infak. Nah, ini kita kerjasama dengan Lazis Ma. Lalu kita membuat donasi aja. Oke, donasi. Oke. Nah, donasinya katakanlah gerakan kawal DPT itu, misalnya contoh. Nah, itu tuh yang saya contohkan ya tadi ya. Klik. Nah, kita bisa donasi nih, diklik donasi. Nah, kita bisa donasi 5.000, 10.000, 15.000. Ya kan sudah banyak itu. Katakanlah 10.000 kali 1 juta orang itu sudah cukup untuk mengcover itu tadi. Nah, sehingga kemudian bisa kita biayai mandiri. Kalau kita ya tadi itu sepakat ya. Nah, kita coba kumpulin dulu aja. Sementara server ini saya yang cover untuk kita mulai gerakan. Nah, lalu kalau kita terkumpul ya, lalu kita sama-sama lah 5.000, 10.000. Saya kira cukup Pak Saputra untuk bisa apa itu namanya mengcover 2N+1 plus security-nya tadi. Nah, pertanyaan yang pertama, kalau ada orang masuk ya DDoS-nya tadi kan, kalau kita sudah pasang DDoS ya saya kira orang mengaco, apalagi ada SOC-nya udah bisa kita atasi tuh Pak Saputra yang pertanyaan pertama. Kira-kira itu mungkin ada tambahan lagi bisa ditambahkan supaya ini nanti kita juga bisa kerahkan gerakan kepada para pegiat eh, security itu ada kelompoknya. Nah, nanti kita bisa sama-sama melakukan hal yang sama supaya kemudian mengatasi ini secara bersama-sama. Kira-kira begitu ya, untuk mengawal suara rakyat. Ya, makasih Pak. Tolong nanti video ini di-share untuk tutorial ataupun ya masalah-masalah ini di-share ke kami, ke relawan-relawan biar di broadcast nanti. Ya. Baik. Nanti akan
kita share itu di Baitul Izzahnya Pak Mangesti ini, insya Allah ini di share aja nggak apa-apa Pak Mangesti. Nanti juga ada di Majelis Ngopi channel itu juga ada. Di Majelis Ngopi channel ini video juga ada, nanti bisa di share. Ya, Kira-kira itu Pak Saputra. Monggo Ya, yang lain makasih, Pak. bisa memberikan masukan supaya kemudian kita bisa lebih komprehensif gitu. itu kayaknya ada banyak apa? Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Salam. Salam ya. Ya Pak Bambang Herianto. Dari uraian yang disampaikan tadi, insya Allah menurut pendapat saya sudah cukup bagus gitu. Kemudian yang ingin saya tanyakan, pertama dari sistem itu langsung ke pusat atau ini per monitoring per daerah Pak? Jadi artinya mungkin di tiap daerah tertentu, apakah kota, apakah per provinsi, jadi ada koordinasinya, bahasanya hasilnya sekian, apa langsung ke pusat atau dua-duanya? Itu pertama. Yang kedua, masalahnya ini kan artinya bisa dikatakan adalah pesaing daripada KPU sendiri, sistemnya, di mana mereka di mana KPU tadi kan sistem perhitungannya kan berjenjang. Nah, apakah seperti ini, apakah nggak bisa dipertanyakan? Masa dalam hal ini KPU, apakah masa zaman segini masih harus pakai berjenjang? Sehingga harusnya bisa katakanlah 1 hari gitu untuk KPU. Kemudian masalah validasi data seperti yang kembali saya sampaikan, memang kalau seperti di Jatim itu kan tidak mungkin ada kode Jawa Timur itu kan 35 provinsi, kemudian kode kabupatennya kan nggak mungkin 90 gitu. Nah dalam hal ini bagaimana upaya untuk mengetahui data yang sesungguhnya sebagaimana yang pernah diusulkan pada pertemuan sebelumnya itu apakah tidak bisa diusahakan di samping apa yang diusahakan sekarang ini. Nah, kemudian data DPT tahun 2019 dan 2024 kira-kira logis nggak? Apa jumlah pertambahan pemilihnya? Banyak orang-orang yang masuk ya, imigran kemudian mempunyai KTP dan yang double dan yang lain-lain. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas. Iya Pak Bambang, untuk yang berjenjang itu kalau sistem yang kita buat itu ya langsung ya kan. Pilpres itu tidak ada hitung manual berjenjang Pak, ya kan. Masa ada presiden? Ya kan nggak ada ya, presiden tingkat kabupaten kan nggak ada. Jadi sebenarnya itu mesti harus digugat framing cerita hitung manual berjenjang Pilpres itu. Hitung manual berjenjang Pilpres itu kan sebenarnya untuk pengumpulan C1 ya kan. Pengumpulan C1 fisiknya itu. Tapi kalau rekap suaranya itu ya mestinya langsung. Nah, itulah yang tadi sudah saya jelaskan, KPU itu tidak membuat rekap langsung. Nah, jadi dia selalu melalui rekapnya tetap rekap berjenjang. Itulah makanya kita harus membuat satu alternatif supaya kemudian tidak terjadi kekosongan situasi di mana kemudian kita tidak tahu hasil suara Pilpres nasional di hari H. Nah, ketidaktahuan kita itulah dimanfaatkan oleh si quick-count itu kan gitu. Untuk apa? Untuk saling klaim kemenangan. Nah, itu pasti klaim kemenangan lah. Nggak akan ada satu quick count itu. Pasti pasangan A yang punya lembaga quick count sendiri, pasangan B punya lembaga quick count sendiri, pasangan C punya lembaga quick count sendiri, dan akan bertarung hari-hari itu akan terjadi panggung itu diambil alih oleh lembaga quick count dan kita dibuat bingung. Nah, satu-satunya cara ya kita punya rakyat ini, kita bersatu
merekap gitu loh kan, gitu. Jadi itu. Nah, yang KPU kenapa berjenjang ya itu sudahlah saya nggak tahu lah itu kalau mau diubah itu diskusi sejak awal di undang-undangnya lah ya, di undang-undang sama PKPU-nya itu. Kalau mau diskusi di situnya ya. Oke. Nah, Ya, yang soal ini soal Ustaz. Jadi karena apa? Zaman segini kok padahal sudah ada komputer kok malah menggunakan berjenjang itu kan sebenarnya agak ini bertentangan dengan logika gitu ya. Kalau ya itu negara kita itu kan sekarang ini yang nggak sesuai dengan logika itu kan banyak. maksud saya begini, apa yang tadi perhitungan itu maksud saya gini kan ada relawan ya. Mungkin relawan tingkat kota itu kan ada ini, ada apa? Ada koordinatornya. Jadi relawan atau tim sukses lah atau apa namanya. Nah itu bisa apa men-share bahasanya jam sekian tuh sudah tahu bahasanya jumlah kota Surabaya itu memilih ABC-nya atau maksud saya ketika capres itu sudah tahu jumlah suaranya. Memungkinkan nggak atau bisa nggak dalam sistem yang dibuat Bapak ini? Oh, ya, Iya Pak Bambang, saya hari ini hanya sekedar membahas kepada logika sederhana bahwa itu gitu. sangat mungkin dilakukan. Kalau kita berada pada situasi di mana sama-sama waras, ya kan gitu. Nah nanti minggu depan saya akan ceritakan kenapa sesuatu yang sederhana itu menjadi tidak mungkin kita lakukan. Nah itu nanti minggu depan aja, ya kan gitu ya. Kita berada pada step di mana logika sederhana itu bisa, misal sederhana itu bisa. Nah menjadi tidak bisa, nanti masalah-masalahnya saya akan ceritakan minggu depan, jangan sekarang supaya hari ini itu logika waras dulu yang cara sederhana kita pikirkan harusnya bisa itu kita upayakan gitu. Hambatan-hambatannya kenapa enggak itu minggu depan nanti saya akan ceritakan ya supaya kemudian hari ini kita punya optimisme dulu sehingga kemudian beberapa hambatan nanti yang saya ceritakan minggu depan kita bisa atasi juga gitu ya. Salah satunya soal bandwidth, kemampuan server ya, bandwidth, throughput, and security. Nah, itu tadi sudah ditanyakan, terima kasih. Itu memang menjadi persoalan. Masalahnya bukan masalah teknis itu, masalahnya kan ada di uang ya. Kalau teknis ngono masih iso-iso aja gitu. Tapi kalau bagaimana kita harus mengcover itu ya, ya kita pikirkan bareng, ya kan? 10.000 rupiah untuk mengawal suara rakyat ya dikalikan dengan berapa jumlah kita yang menggunakan dan berminat kan ya cukup sebenarnya ya bisa kita lawan itu. 10.000 masing-masing kita masa keberatan ya kan tinggal tadi ya tadi kan sudah kan tadi sudah bisa caranya juga ada kan gitu ya itu aja Pak Bambang yang Bapak ceritakan kenapa nggak masuk logika itu bukan KPU doang. Nanti kalau saya ceritakan bisa ruwet ceritanya. Itu bukan KPU doang masalahnya gitu. Tadi itu ada yang sudah menyinggung itu ya, tapi saya nggak bahas dulu tuh. Tadi ada yang di chatting itu sudah ada yang menyinggung. Tapi mohon maaf saya nggak tanggapin dulu ya hari ini ya. Nanti minggu depan aja itu. Oke, monggo Pak Mangesti. Pak Agus, ya. Pak Istono dari Ngawi. Iya, monggo. Iya, terima kasih Pak Agus. Saya sangat tertarik dengan aplikasi yang luar biasa ini, yang kita bisa share ke teman-teman kita. Saya usul Pak, karena sudah ada TKD tim kemenangan yang berjenjang dari pusat sampai dengan di daerah. Kebetulan tadi malam saya juga rapat dengan tim kemenangan di kabupaten kami. Kan dari lawan sudah kumpul bersama-sama dengan partai pengusung. Nah, alangkah bagusnya kalau aplikasi ini disebarkan juga lewat berjenjang sampai ke bawah, sehingga kalau tim kemenangan daerah itu sudah tahu nanti bisa menyebarkan lagi sehingga aplikasi ini benar dimiliki oleh teman-teman sehingga tiap TPS yakin punya aplikasi ini. Kalau langsung seperti ini saya khawatir tidak merata. Kalau berjenjang insya Allah nanti bisa kita sebarkan semua saksi, baik saksi resmi ataupun teman-teman relawan yang berada sekitar itu bisa memiliki dan bisa mengakses itu. Itu yang pertama sebuah usulan dan kami memang amat sangat tertarik apresiasi dengan selanjutnya Pak, kami tanya tentang legitimasi. Apakah ini nanti setelah sampai di pusat diakui nggak oleh KPU? Mungkin aplikasi banyak.
Kita Iya, pengalaman yang kemarin semua diakui yang dia miliknya KPU, yang tadi iya, sistemnya berjenjang itu. Nah, sehingga yes, pekerjaan kita sia-sia, makin menjadi satu pemikiran biar pekerjaan iya, kita nggak sia-sia. Kita nggak curiga, yes, ya memang harus curiga Pak, karena semenjak dulu seperti itu. Kemudian iya, yang terakhir Pak, dulu pernah kami ketika berteman di Surabaya, itu rencana ada tim pemantau independen dari luar negeri. Ini ada berita seperti itu, apa benar apa enggak, dan itu menurut kami memang bagus sekali. Karena saat ini wasitnya yang dalam negeri ini ikut main, Pak. Jadi kan nggak mungkin fair. Menurut kami yang perlu ada wasit independen, walaupun dari luar negeri, nggak kalau ada persengketaan benar-benar bisa diputus secara adil. Saat ini wasitnya ikut main, Pak. Ini yang juga perlu kita sikapi. Jadi bagus. Kan ini ngilangi apa nyeting suaranya gimana kan? Enggak kan oke, kayak ini gua nih loh. Real tech-nya ini loh. oke. Ngawi tadi siapa ya? Lupa saya tadi namanya, nggak muncul. Pak Istiono, Pak. Oh, Pak Istiono Memang Ngawi. ini Anu toh, bukan Pak Istar Ngawi, bukan Pak Istiono ya. bukan Pak Istar Durori juga teman kami, sama-sama Iya, iya, iya. relawan. Salam ya, Ya, Pak insya Istar, Allah sama Pak Istar. Gunung Sinai itu. Ya, dari sini. Iya, iya, iya. Ya, salam ya. Masih sugeng kan Pak Istar Gunung Sinai itu? Masih dan aktif, Pak. Dari saya Oke, sudah ketemu dengan alhamdulillah, Pak Istar alhamdulillah. Salam, Durori, salam, salam. itu tim kami juga Salam. aktif. Wah, Terima saya kasih. pengen ke Gunung Sinai itu lagi tuh. Musim Ya, durian gini, ya. kalau ke sana Pak, nanti memberitahu Pak, kami akan jemput nanti. Pak Agus, Siap, siap, siap. musim Nanti, durian ini, nggih, tepat musim eh, durian. nggih, sip. Nggih, Pak Pak Istiono, tadi pertanyaannya, siapa aplikasi ini untuk di Jawa Timur karena saya tim pemenangan di Jawa Timur akan saya lakukan. Nah, jadi monggo. Saya juga udah membentuk, kebetulan saya kan tim IT di Jawa Timur ya, jadi kewenangan saya di Jawa Timur. Kalau di pusat itu lebih canggih. Jadi untuk level saya itu hanya Jawa Timur, Pak. Mungkin di pusat akan lebih canggih lagi ya dari saya. Saya kurang tahu. Tapi karena saya Jawa Timur, maka kita bicara Jawa Timur aja, Pak. Itu saya udah menyediakan tim, Pak, mahasiswa-mahasiswa, Pak. Tadi malam kita udah melatih mahasiswa itu 12 atau 13 itu, sebagian ada di sini. Nah, besok mereka akan melatih 100 orang di dari seluruh Jawa Timur. Lalu nanti akan bertambah itu mahasiswa-mahasiswa itu siap mereka untuk melakukan pelatihan di mana-mana, Pak, di kabupaten, Pak. Jadi ini memang sebenarnya sangat mudah, tapi yang bersemangat itu kan bapak-bapak, emak-emak, ibu-ibu, kakek-kakek, ninen-ninen. Nah, itu agak nunak-nunuk. Nah, itu harus dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa, anak-anak muda yang memang native digital. Mereka sangat cepat untuk kemudian diberitahu yang kayak gini tuh cepat sekali dia udah untuk kemudian menginstal aplikasi itu nggak usah tanya-tanya itu kalau dia udah langsung tahu itu langsung dicari fiturnya bagaimana 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 kalau nggak tahu dia search di Google bagaimana caranya itu dia udah dapat itu. Nah, nah, tapi karena memang yang perhatian begini ini kebanyakan orang tua, maka saya memang menggerakkan kelompok mahasiswa dan alhamdulillah banyak yang sudah mulai bergerak dan segera akan kita lakukan TOT dan dia akan menyebar itu baik di Surabaya maupun di beberapa daerah. Mereka akan membantu bagaimana mengawal suara rakyat ya dengan menggunakan aplikasi ini. Memang ini perlu kita lakukan. Insya Allah saya karena saya di Jawa Timur, Insya Allah Pak Istiono siap kita di Jawa Timur untuk waktu masih ada 60 hari untuk bisa kita lakukan. Yang nasional ya mudah-mudahan mereka punya cara yang sama, saya kurang tahu karena saya tidak di nasional ya, saya di Jawa Timur. Kemudian legitimasi. Let's say oke, ini pertanyaan penting sekali. Saya hanya ingin mengatakan begini, Pak. Legitimasi quick count itu juga nggak ada, Pak. Iya kan? Tapi dia sudah berhasil memframing siapa yang menang, siapa kalah. Jadi kita ini membuat legitimasi dari rakyat aja, Pak. Nah, kan gitu. Karena legitimasinya itu kita hanya dari C1 Plano. Tapi C1 Plano itu suara master, Pak. Suara master TPS sebelum diubah-ubah. Kalau dia berpindah ke C1 hasil atau C1 hologram, Pak, itu sudah bergantung pada TPS itu, Pak. Apakah TPS itu lengkap saksi-saksinya atau juga
lengkap independensinya? Itu kan pertanyaannya. Nanti ya, silahkan kalau ini tuh banyak buktinya gitu diubah. Nah, tapi kalau C1 plano itu masih asli, Pak. Ada kecurangan-kecurangan oke. Misalnya kecurangan orang money politik ngasih uang orang sudah nyoblos itu masih masuk akal itu ya. Maksudnya ya curang itu, tapi curangnya itu masih masuk akal, masih ngikuti aturan dia itu nyari suaranya dibeli lalu dia nyoblos. Ya curang sih, curang. Tapi masih ngikuti aturan itu bikin suara, coblos, masih dihitung itu masih sah gitu loh ya. Nah, yang mau kita cegah itu kan setelah perhitungan memasukkan suara itu kan yang sih kita mau cegah itu kan gitu. Nah, legitimasi itu secara hukum adalah saksi dalam. Nah, makanya saya mengatakan itu ya kepada tim saksi dalam itu, Andalah yang punya beban untuk membuktikan secara hukum. Anda harus punya kemampuan mengumpulkan C1 hologram, C7, dan juga foto C1 plano selamat terkumpul di Jakarta. Nah, itu bebannya saksi dalam. Itu kan. Nah, saksi dalam itu kan dikawal gajah-gajah. Ya kan, partai-partai yang punya pengalaman tiap tahun melakukan seperti ini, punya saksi dilatih, pilkada punya saksi dilatih. Nah, itu kan sudah punya. Nah, itulah beban hukumnya ada di dia, Pak. Ya kan, beban hukumnya ada di dia untuk membuktikan bahwa suara yang kita rekap itu punya kekuatan hukum gitu dengan karena bukti hukum itu kan C1 hologram yang kemudian direkap kan gitu. Nah, jadi eh, saya mengatakan dengan pendapat saya, iya memang ini tidak punya legitimasi hukum ya untuk bisa diputuskan sebagai keputusan pemenang. Tetapi ini bisa kita gunakan untuk sebuah keyakinan karena kita semua yang menggerakkan bahwa inilah suara rakyat. Kalau nanti KPU menetapkan berbeda dengan ini, maka kita punya alasan untuk kemudian eh, apa itu namanya komplain, protes gitu. Kalaupun pergi ke MK kita punya bukti, tinggal saksi dalam yang kita tuntut. Yuk benar-benar punya bukti apa enggak ini? Kita kumpulin ya kan C1 planonya, saksi dalamnya punya kemampuan enggak lah gitu. Nah, itu kan bukan urusan kita ya. Nah, gitu. Kira-kira gitu Pak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada ide yang lain sih. Saya sederhana-sederhana aja mikirnya gitu. Ini boleh kasih tanggapan, Pak? Monggo, monggo. Ya, ini sebetulnya gerakannya Pak Agus Maksum ini kalau saya amati adalah gerakan media sosial ya. Jadi kita masih ingat mungkin kasusnya Verdi Sambo itu kalau nggak dibantu sama media sosial untuk apa namanya mencoba mempengaruhi opini hakim saat itu sehingga hukumannya itu bagaimana. Nah, itu mungkin berat ya Pak. Jadi sama juga saya kayak ini. Jadi mungkin Pak Agus Maksum maksudnya mungkin mau ini Pak istilahnya kita yang rakyat yang tahu persis dari sisi apa ya, dari sisi TPS yang melakukan kecurangan dan sebagainya kita yang bersuara. Mungkin dari aplikasi itu nanti akan merekap suara kita yang di daerah-daerah, direkap sampai bisa diagregasi apa istilahnya Pak Agus Ya, maksudnya. ya, betul. Agregasi kita akan tahu kecurangannya di mana aja dan buktinya dari mana aja. Nah, buktinya mungkin dari plano C1 plano suaranya harusnya yang menang di daerah ini adalah Pak Amin. Harusnya tim Amin katakanlah. Tapi kok ternyata tim Ganjar yang menang atau mungkin sebaliknya tim Prabowo yang menang. Kita kan harus apa namanya bikin semua di media sosial itu gemuruh begitu ya bahwa ini ada faktor kecurangan. Mungkin begitu ya Pak Agus Maksum ya? Ya betul, betul. Dan itu nanti next kita akan bahas. Jadi bagaimana juga menggerakkan medsos itu ya, itu nanti kita bahas ya. Sekarang kita lagi berpikir pada basic aja ya, basicnya dulu. Lalu setelah kita sama-sama ya kita bergerak lah. Nanti ada hambatan-hambatan macam-macam ya kita upayakan bareng-bareng. Saya yakin kok kalau kita itu bersama-sama dan kita tuh masih melihat ada cara, pasti bergerak ke arah cara itu. Selama cara itu tuh masih mungkin kita lakukan kan gitu. Masalahnya sekarang itu kalau saya lihat tuh kok ruwet, nggak ada solusinya gitu loh lah. Kalau ruwet, nggak ada solusinya, ruwet beneran gitu loh ya. Coba kita berpikir sederhana, dengan cara berpikir sederhana, apa yang bisa kita lakukan? Ayo kita lakukan.
ono biayanya, ayo kita tanggung gitu aja menurut saya ya. Kita Mantap. kira-kira begitu. Oke, sip. Halo, Assalamualaikum Pak. Masih bisa menambahkan Pak? Ya, monggo. Ini kalau apa namanya semacam flow system dari dan termasuk flow chart-nya dari KPU apa nggak bisa dilihat Pak oleh orang lain? Oh, Kemudian jangankan itu Pak, Bapak itu bertanya tentang bisnis proses dan BRS, Business Requirement Specification, flowchart-nya itu. Oh, nggak bisa Pak, nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita dapat Pak itu Pak. kemudian Karena maaf ya, Pak, saya paham itu. Kemudian yang dulu ponaannya Pak Mahfud itu kan punya apa nama punya apa namanya robot-robot itu sebenarnya bagaimana Pak mekanismenya? Saya nggak oh ya ini banyak sekali ditanyakan kepada saya dan sebenarnya saya nggak mau menjawab ya karena itu orang lain ya. Tapi ya karena yang ditanyakan itu sesuatu yang pada waktu itu berada di bawah tanggung jawab saya. Jadi saya berikan penjelasan, itu sudah kita pakai, Pak. Bahkan kita itu punya lebih canggih dari itu yang kita pakai. Itu karena iya. viral aja ya. Itu kan kemudian dia mengcapture detik per detik gitu. Lah yang kita punya dan kita pakai itu bukan mengcapture, itu real time gitu. Jadi TPS itu ada hilang, lalu muncul lagi, lalu suara suara 02 berapa hilang kemudian berubah. Itu bukan hanya ke capture, ke detek kita bisa lihat kayak video gitu loh Pak. Itu. Dan kemudian kita bisa rekap sampai dalam berapa menit. Itu 57.000 TPS berubah. Dan perubahannya itu kerekam. Videonya ada. Jadi bukan hanya sekedar yang diceritakan ke capture itu udah tidak ada gunanya Pak. Nggak ada gunanya. Itu berguna untuk pengetahuan kita. Sebagaimana kita tahu ada kecurangan polisi memasang apa kan kita tahu, ya kan? Ini melakukan kecurangan ini sekarang itu loh banyak. Sama Pak, seperti kita melihat sekarang ini, terus nggak ada gunanya Pak. Sekarang saya tanya Pak, Bapak melihat kecurangan nggak sekarang hari-hari ini? Nggak Ya usah melihat pakai yang video canggih atau alat canggih. Bapak jalan aja kemana hari ini loh, Bapak lihat-lihat kecurangan nggak? ya Nggak lihat. bisa dieksekusi kan? Itu soalnya Pak. Jadi kita ini berpikir sesuatu yang bisa kita eksekusi, kita cegah Pak. Kalau kecurangan-kecurangan itu nggak bisa kita lihat, tapi masalahnya nggak bisa kita eksekusi, laporkan. Mau dilaporkan kemana Pak? Suprastruktur dan infrastruktur sudah wasitnya tadi loh Pak, wasitnya tadi itu loh sudah wasitnya apa ya tidak netral kan gitu kan, gampangannya ya. Kira-kira gitu. Jadi itu viral itu udah banyak sekali ditanyakan kepada saya jawabnya itu nggak ada gunanya. Kita menggunakan jauh lebih canggih dari itu. Itu cuma viral-viralan aja. Terima kasih Pak. Orang itu kan kalau viral-viralan itu kan, ya kan, itu jauh lebih canggih yang kita gunakan itu yang kita produksi dan kemudian kita gunakan Cak Sugi itu, Prof Sugi itu malahan real time itu Pak. Loh, ini TPS muncul ada diisi terus hilang, terus langsung TPS ini isinya sekian lalu berubah menjadi sekian. Loh, itu loh kelihatan karena bukan hanya kita capture tapi ya kita kayak kita video kan gitu loh. Kemudian kita tonton. Jadi bagaimana mereka merubah-rubah itu loh kita tonton dengan mata kepala kita sendiri dan kita record. Itu kan ya podo seperti kita melihat kecurangan yang sekarang di jalan-jalan di sini mau kita laporkan kemana? Itu masalahnya, Pak. Jadi ini bukan soal bagaimana kita memantau kecurangan, mencatat kecurangan. Kalau berpikirnya masih itu, Pak, ini nggak belajar dari masa lalu, nggak belajar dari pengalaman. Ini seperti kedelai itu, kedelai yang masuk ke jurang lubang 2 kali. Kalau keledai mungkin nggak kedelai. Atau mungkin ini Pak, ini guyonan ya pertanyaan saya. Kalau masih berpikirnya seperti itu, kalau masih begitu seperti itu seperti kedelai masuk ke dalam lubang maka tumbuh, gitu aja. Ini usul buat Pak. apa kita memantau kecurangan? Buat apa kita mencatat kecurangan? Setelah kecurangan itu kita dapat mau kita gunakan untuk apa? Itu kan soalnya. Iya kan? Yang harus kita lakukan itu
sebelum mereka Iya. melakukan kecurangan, ya kan? Ya sebelum dihitung itu ya itu rumusnya Bang Egi itu ribut di tempat selesai di tempat ya sudah itu aja. Karena udah nggak percaya kepada infrastruktur hukum ataupun wasit, maka rumusnya dia ribut di tempat selesai di tempat itu udah itu satu. Nah, lalu hasil TPS itu udahlah kita anggap itu dengan segala macam kecurangan yang berhasil, ya situlah suara rakyat, itulah kita rekap. Udah itu. Nah, kalau cuman cara berpikirnya masih mencatat kecurangan, eh, nah sekarang loh hari-hari ini kecurangan sekian banyak nggak bisa kita apa-apain, cuman viral doang kan gemes itu loh. Itu Pak. Ya. Ya, mohon maaf ini kan ditanyakan ya terpaksa saya jawab. Sebenarnya saya nggak mau jawab ya. Itu. Ya, Anu soal Pak, ditanyain ya, artinya saya terpaksa jawab ya. Nah, itu karena saya lah yang bertanggung jawab di tahun 2019 dan itu sudah kita pakai dan kita mau pakai lebih canggih dari itu gitu ini. Nah, supaya alhamdulillah. supaya 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 clear aja belum boleh ditanya itu saya jawab aja dah udah. Alhamdulillah Pak, kalau seperti itu sebenarnya memang bisa. Ya, kalau itu di video, tapi cukup lama ya kalau per detik itu per real time. Tapi kalau ini guyonannya, kalau sekali-kali Bawaslu diminta untuk melihat bagaimana Pak? Ini guyonan Pak, masih. Loh, sudah enggak, kita lu nggak percaya kepada mereka itu sudah ngapain kita enggak. Itu Pak, seperti ini, kecuali yang kemarin dilarang oleh Mas Agus, itu sudah minimal ke 10.000 kontak, bisa ke 10.000 kontak. Jadi jangan khawatir juga. Orang itu tinggal doanya saja itu ya. Nah, seperti itu. Mm. Jadi kalau KPU apa pengawas itu harus pengawas pemilu itu kita kan sudah lama nggak percaya gitu. Tapi kan yang eksis yang masih digunakan. Wah, jadi perang IT nih Pak ya, masih. Matur nuwun atas jawabannya Pak, cukup saya kira. Masih. Assalamualaikum. Oke, jangan mancing-mancing yang lain Pak. Udah cukup itu. Kita bahas biar fokus itu tiap episode itu fokus tentang ini. Ini tentang aplikasi yang bisa digunakan. Nah, kemudian nanti secara teknis bagaimana penggunaannya atau apa lagi. Oke. Baik. Ya, saya kira itu Pak Maesti udah sampai jam 8 nih. Ya, mudah-mudahan nih banyak yang berminat. Itu tadi yang ini itu ada yang Pak Bahri Garda Matahari tadi salah TPS. Pak 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 Bahri ada di grup nggak kita di Garda Matahari? Kalau ada mohon dikirimkan TPS yang benar nanti kita edit. Ya, bisa kita edit. Garda Matahari Jakarta. Garda Matahari Jakarta. Ya. DKI. Saya ada di Garda Matahari wilayah atau enggak anu aja japri ke saya nanti TPS yang benar itu ada di TPS berapa kelurahan apa desa apa nanti bisa kita edit. Sebenarnya itu bisa diedit atau dibetulkan oleh admin yang ada di Pak Faiz ya. Tapi oke, di Garda Matahari akan segera kita lakukan TOT dah supaya masing-masing provinsi, kabupaten, kecamatan hingga kelurahan itu masing-masing akan punya apa namanya admin dan bisa melakukan TOT juga. Karena ya Garda Matahari mahasiswanya wakeh banget itu, banyak itu, gampang itu. Pokoknya gerak ya sebentar aja selesai itu se-Indonesia itu untuk Garda Matahari ya. Oke, makasih Mas Agus. Kita nampaknya langsung ke root aja nih prosesnya ya. Siap. Itu desak aja Pak Faiz supaya kemudian segera kita agendakan Pak Bahri. Siap. Salam, makasih banyak. Langsung action lapangan ini anunya action ini Bang. Oke, alhamdulillah, insya Allah Mas siapa tadi yang ini sudah ada nasional, jadi itu barisannya Pak Bahri itu saja sudah nasional itu, tinggal sebentar aja mudah-mudahan segera kemudian kita bisa cover itu ya. Oke. Mas, barangkali statement silakan kalau ada. Iya, saya kira alhamdulillah ya saya juga merasa apa yang ada di pikiran saya itu bisa saya sampaikan di sini untuk kita diskusikan karena belum tentu bisa didiskusikan di tempat yang seharusnya gitu ya. Udah kalimat saya itu gitu aja. Di tempat seharusnya itu justru tidak bisa kita diskusikan.
Sehingga kemudian ya saya memikirkan untuk kita membuat gerakan ini aja supaya kemudian kita bisa nanti nggak menyesal di belakang gitu loh. Kita sudah melakukan gitu loh. Sudah melakukan. Kita sudah tahu dan kita sudah melakukan, kita sudah berupaya. Saya sendiri sudah menyampaikan bahwa kemudian nanti di belakang itu ada ya penyesalan itu bukan penyesalan karena kita tidak melakukan. Wah, dulu saya berpikir begini, harusnya begini. Udah kita udah lakukan sekarang. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi upaya kita bersama, cara sederhana supaya kita tidak terlalu berpikir untuk bisa mendapatkan suara rakyat. Nah, siapapun suara rakyat yang terkumpul di TPS kita akumulasikan, ya itulah suara yang menjadi hasil dari Pilpres atau pemilu kita. Mudah-mudahan ikhtiar ini bisa kita upayakan bersama dan bisa kita lakukan bersama dan mudah-mudahan waktu yang tersedia masih cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita tutup kajian kita pagi hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka alhamdika. Taufik wasallallahu ala nabiyina wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.